Wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian karena Anda sudah masuk di Zoom. Mohon maaf tadi saya barusan datang, jadi harus ketemu orang ya kan. Baru bisa ngabari adik-adik sekalian untuk kuliah hari ini. Materi itu sudah saya kasih atau sudah saya kirim di LMS adik-adik sekalian. Monggo adik-adik yang apa namanya bisa mengakses LMS ya, monggo silakan diakses di LMS, materinya ada di situ ya. Nanti mohon Anda cermati materi tersebut agar Anda bisa jadikan referensi untuk perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan hari ini materi yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Ya, perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini adalah bagian dari mata kuliah hukum komersial. Karena ini adalah aspek bisnis ya, perlindungan konsumen adalah aspek bisnis yang mana aspek bisnis itu berkaitan dengan hukum. Jadi materinya itu adalah berkaitan dengan hukum. Seperti itu adik-adik sekalian. Saya share materinya karena ini pakai Zoom yang gratis, jadi tidak bisa lama gitu loh. Mungkin nanti saya harap untuk adik-adik sekalian agar istilahnya banyak tanya daripada saya ngasih materi ya. Saya harap seperti itu ya. Bentar saya admit temenmu dulu ya kan. Di mata kuliah ini yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ya. Sebenarnya sejarah dari perlindungan konsumen itu adalah eh, adanya aturan ini sebenarnya tentang perlindungan konsumen itu sudah diatur ya di Indonesia. Nah, itu di beberapa undang-undang. Tetapi sebelum adanya undang-undang perlindungan konsumen ya perlindungan konsumen itu diatur pada aturan yang terpisah-pisah ya. Ini aturannya ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang barang. Jadi perlindungan konsumen tentang aspek barang. Terus ada lagi undang-undang tentang aspek farmasi, terus ada tentang kesehatan, pangan, merek dan lain-lain. Tetapi undang-undang itu terpisah-pisah ya. Jadi terpisah-pisah pada apa namanya beberapa aturan. Nah, tapi pada saat apa namanya eh, Indonesia ini mengalami krisis ya, mengalami krisis, krisis tahun 98 ya, 98 mungkin Anda belum lahir ya, saya belum lahir ya. Nah, pada saat itu ya 98 itu 97 98 ya. Ini Indonesia mengalami krisis yang dimana Indonesia itu terpaksa menyetujui eh, pendorongan untuk membuat undang-undang perlindungan konsumen. Nah, ini adalah dorongan yang dilakukan oleh IMF ya atau Bank Dunia. Ini Anda kalau bisa lihat di gambar gambar ini, gambar yang sudah saya sajikan ke adik-adik ini, kira-kira posisi Indonesia seperti apa? Ada yang mau ngomong? Gambar antara presiden yang tanda tangan dengan presiden IMF. Kira-kira seperti apa? Ada yang mau ngasih ngasih apa namanya ngasih pendapat? Monggo, silakan. Kalau Anda lihat, ayo. Halo, ini ada orangnya kan? Halo, Ada. Ada, ada. Pak. Ayo, Anda kan bisa lihat PPT saya kan sudah lihat ya. Kelihatan nggak? PPT saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Lihat, nggak Oke, kelihatan. Kelihatan banget. oke. Di situ kan ada gambar Kelihatan, Presiden Pak. Soeharto, ya, gambar Presiden Soeharto
yang dimana dia menandatangani perjanjian dengan IMF, yang dimana salah satunya adalah IMF itu minta syarat, salah satunya adalah Indonesia itu membuat sebuah aturan yang yang arahnya itu adalah perlindungan konsumen. Yang superioritas siapa? Presiden kah? Atau presiden IMF? Oh, sekelasnya pejabat IMF itu berani loh sendekep atau dalam tanda kutip sendakep ya di apa namanya hadapan presiden. Siapa yang juragan, siapa yang apa ya? Ini Anda bisa 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 ngasih komentar ya. Yang dimana posisi orang utang itu lebih gak enak daripada orang yang utang. Makanya aja utang. Ya kan? Nah, itu artinya Indonesia itu pada posisi yang tidak superioritas. Gitu loh. Nah, yang membuat Indonesia itu tidak berdaya. Gitu loh. Artinya, ya, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tujuannya baik, tapi dengan adanya undang-undang ini mendorong kita kepada globalisasi yang dimana dengan perlindungan konsumen itu ya membuat ya barang-barang dari luar negeri ini bebas masuk ke Indonesia. Mungkin yang seperti Anda nikmati saat ini. Nah, dengan adanya undang-undang itu, kira-kira produk Indonesia dalam hal ini adalah produk yang dihasilkan di Indonesia mendapatkan saingan dari global, gitu loh. Ini adalah dengan adanya salah satunya adalah undang-undang itu. Dan undang-undang itu nggak bisa berdiri sendiri. Dengan adanya undang-undang ini, maka akan banyak memunculkan aturan-aturan baru. Yang dimana aturan baru itu akan mendukung yang namanya kebebasan dalam hal ekspor impor. Di mana hal itu punya resiko untuk negara berkembang, yaitu resikonya adalah berkaitan dengan kompetitif. Nah, kompetitif. Nah, oke ya, apakah siap bersaing? Nah, sekarang terbukti Indonesia sangat-sangat tergantung di aspek yang berkaitan dengan impor. Ya kan? Ketika impor ini ketergantungan, otomatis akan berdampak kepada neraca perdagangan Indonesia. Dan ini juga akan berdampak kepada aspek finansial di Indonesia. Ini adalah dampaknya. Oke ya. Terus berikutnya, dengan adanya yang tanda tangan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada saat itu, ya, sehingga membuat adanya aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen, di mana diundangkan pasca reformasi di 20 April 2009 dan mulai berlaku di 20 April atau 1 tahun kemudian ya 2000. Nah, status Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah payung atau lex generalis, payung hukum, yang dimana payung hukum ini karena payung hukum ya, karena payung itu kan di atas ya kan, artinya akan menimbulkan atau membuat undang-undang baru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Meliputi apa? Meliputi merek, aspek produksi, dan lain-lain. Karena apa? Diundangkan undang-undang sebelumnya kan mengatur tentang itu, termasuk kesehatan, pangan, dan lain-lain. Sehingga apa? Ini menjadi tantangan berat buat Indonesia untuk yang namanya menghadapi globalisasi. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya kan? Nah, untuk itu ada apa namanya dalam hal ya kita harus siap gitu loh. Kita harus siap menghadapi itu. Makanya sekarang Anda dengan adanya perubahan seperti ini, sekarang globalisasi kebebasan yang berkaitan dengan itu sangat bebas sekali. Anda mungkin barang yang Anda pakai aja sekarang itu bahkan jangankan tusuk gigi aja dari impor gitu loh. Itu hanya ngomong tusuk
gigi, apalagi pakaian, handphone, mobil, sekarang usum rame yang berkaitan dengan sepeda listrik. Ya, otomatis ya ini akan membuat produk-produk Indonesia mendapatkan tantangan besar atas hal itu. Ya kan, seperti produk-produk yang mungkin banyak masuk ke Indonesia, mungkin Anda tahu sendiri ya kan, ini adalah, tapi hal itu juga punya sisi positif. Artinya apa? Dengan adanya competitiveness yang tinggi, itu juga akan membuat produk-produk atau masyarakat Indonesia itu akan jauh lebih kompetitif, akan jauh lebih kreatif untuk menciptakan dan bersaing terhadap produk-produk apa namanya luar, artinya produk yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah munculnya GrabCar. Dulu aplikasi online itu kan adanya di luar ya, ya kan? Nah, terus masuk di Indonesia, ya GrabCar itu. Salah satunya sehingga warga Indonesia membuat yang namanya Gojek, Maxim, dan macam-macam itu. Nah, setiap ada tantangan mesti akan membuat orang atau masyarakat atau pengusaha itu akan jauh lebih kreatif karena adanya tantangan tersebut. Tetapi akan berdampak kepada yang berkaitan dengan tingkat konsumsi dan akan berdampak tingkat Anda semakin milih barang itu semakin banyak. Maka akan berdampak pada apa? Pada tingkat konsumsi masyarakat. Jadi budaya masyarakat sekarang akan jauh lebih konsumtif seperti itu. Terus yang berkaitan dengan undang-undang itu, inti dari perlindungan konsumen itu ada diatur di pasal 3 yang terdiri atas pertama adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen ya dengan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian dan perlindungan diri. Karena apa? Dengan adanya undang-undang tersebut ya konsumen itu harus menjadi konsumen yang cerdas gitu loh. Terus yang kedua adalah menumbuh kembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab perilaku usaha dan menjalankan usaha. Karena apa? Tidak hanya menempatkan konsumen sebagai objek, ya, karena sebagai subjek juga yang bisa memilih dan menuntut keadilan atas produk yang dikonsumsi. Seperti itu. Terus ketiga apa? Meningkatkan kualitas barang jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Artinya apa? Dengan adanya undang-undang ini memiliki dampak baik. Artinya apa? Mendorong barang-barang yang dijual di Indonesia ini memiliki kualitas. Misalnya dengan adanya standarisasi SNI, BPOM, atau standarisasi-standarisasi lain yang ada di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya undang-undang itu akan mendorong ya konsumen itu untuk menuntut gitu loh. Menuntut apa? Haknya gitu loh. Haknya untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dikeluarkan atau apa pengorbanan apa misalnya dalam bentuk nilai tertentu dia akan mendapatkan produk atau jasa yang seperti apa. Karena itu akan apa namanya ada aturannya seperti itu sehingga tidak menempatkan konsumen hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek yang dimana subjek itu juga berperan aktif dalam hal perlindungan atau menuntut hak-haknya seperti itu. Terus kedudukan konsumen di mana dengan adanya undang-undang itu kedudukan konsumen itu ya di mana pelaku usaha ya pelaku usaha dan konsumen itu seimbang sehingga tidak perlu perlindungan loh ya nggak bisa seperti itu ya kan di mana ya dengan adanya undang-undang itu otomatis akan membuat pelaku usaha dan konsumen itu saling menuntut yang konsumen menuntut produk yang berkualitas ya kan pengusaha juga dalam hal membuat itu juga ada aturan gitu loh. Terus berikutnya ada asas berikutnya kedudukan konsumen the Dewey Care Theory di mana di dalam teori tersebut pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melakukan prinsip kehati-hatian
dalam memasyarakatkan produk, ya, dalam hal memasyarakatkan atau memasarkan produk, barang atau jasa. Sehingga apa? Dalam prinsip ini konsumen itu hati-hati, misalnya membuat barang. Oh, tidak boleh membuat makanan pewarna makanan harus menggunakan pewarna yang sehat. Tidak boleh menggunakan pewarna untuk tekstil. Seperti itu. Kedua adalah dengan adanya undang-undang itu, adanya prinsip the privat of contract, yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila di antara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual. Di mana kontraktual itu ketika Anda mengkonsumsi hal itu, maka akan ketika Anda melakukan pembelian tertentu akan terikat kontrak. Kontraknya apa? Kontrak hak dan kewajiban. Oke ya. Terus prinsip kedua adalah kontrak bukan merupakan syarat. Kontrak bukan merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Di mana apa? Tidak hanya ngomong kontrak jual beli saja. Gitu loh. Karena apa? Dengan adanya itu, ya, ada undang-undang yang melindungi. Ketika Anda sudah jual, ya sudah. Berarti Anda barang akan menjadi milik Anda, nggak peduli barang itu rusak, barang itu. Tidak hanya itu, gitu loh. Tetapi apa? Tetapi di dalam jual beli tersebut, barang atau jasa tersebut, ternyata ada undang-undang yang dimana ketika terjadi barang itu rusak, ya, itu sesuai dengan aturan hukum itu menjawab siapa? Cacat diproduksikah atau pengirimankah? Ketika cacat diproduksi itu tanggung jawab siapa? Ketika cacat di pengiriman atau dalam hal distribusi itu salahnya siapa? Itu jelas gitu loh. Jadi tidak hanya ngomong ketika Anda kirim ya terserah, nanti nyampainya seperti bentuknya seperti apa. Nah, itu baiknya seperti itu. Terus hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ini. Konsumen haknya ini, pelaku usaha haknya ini. Di mana konsumen itu pasti pengen kenyamanan, keamanan, keselamatan ya dan lain-lain. Nah, terus hak pelaku usaha dalam menerima membayar sesuai dengan kesepakatan, terus perlindungan hukum, ya, pembelaan diri, rehabilitasi ketika nama baik, ketika namanya itu dicemarkan dan lain. Terus kewajibannya apa ini ya? Kewajibannya konsumen tentunya adalah membaca petunjuk informasi dan produk pemakaian. Jadi kalau Anda beli barang, ingat beli itu wocon syarat dan ketentuannya gitu loh. Sehingga apa? Ketika ada resiko, Anda sudah tahu gitu loh. Memberi obat, ada indikasi di obat tersebut. Misalnya ketika membeli barang ini maka kegunaannya adalah untuk ini gitu ya kan. Otomatis ketika orang itu memiliki tingkat kesehatan tertentu nggak boleh meminum obat ini dan lain-lain. Karena apa? Di situ makanya harus di beberapa tertentu diwajibkan untuk memberikan tingkat, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan komposisi. Sehingga apa? Sehingga konsumen itu bisa membaca gitu loh. Oke ya, dan lain-lain. Oke ya, terus kewajiban dari pelaku usaha apa? Memberi informasi yang benar. Makanya ya setiap produk ini sekarang diwajibkan, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan ya, itu harus menyantumkan komposisi. Makanan saja seperti itu. Oke ya, bahkan sekarang itu adanya sertifikat halal dan macam-macam. Oke ya, next berikutnya adalah dalam hal perlindungan konsumen. Ya, ada beberapa tahap karena tahap misalnya belum transaksi, maka tahap pra transaksi konsumen itu konsumen mencari informasi dan lain-lain. Itu adalah tahapan-tahapan. Jadi ketika Anda beli, ya, konsumen itu kudu cerdas, ya. Konsumen itu kudu mencari informasi dulu atas barang dan jasa, jangan-jangan membeli saja gitu loh. Tapi cari informasi dulu gitu loh. Ya. Terus informasi yang benar tentang jalan itu harus seperti apa. Terus keputusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan jasa yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan tanggung jawab dan lain-lain. Ya kan?
Nah, hal ini makanya diperlukan informasi yang dapat berupa misalnya label, misalnya etiket pada produk, kegiatan marketing berupa pamflet, bla bla bla. Ya, itu tujuannya adalah untuk hal yang berhubungan dengan pra transaksi. Terus tahap pratransaksi konsumen itu ya berhubungan dengan tabel bla 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 ini tadi saya lanjutkan. Terus baru tahap transaksi konsumen. Di mana dalam hal transaksi konsumen ya sudah artinya sudah terjadi ya. Ya permasalahan banyak terjadi terutama yang berhubungan dengan transaksi di luar misalnya tadi untuk transaksi di luar tunai atau cash, kredit, bla 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 itu banyak sekali terjadi gitu loh. Nah, inti dari semua itu ada di tabel ini. Nah, ini ya. Ini kan ketika kita ngomong apa namanya konsumen misalnya layanan jasa sampai masuk ke produk konsumen ya kan. Layanan produk. Kalau jasa itu kan artinya ya pemilik jasa itu ya langsung ke konsumen ya kan. Memang ada sekarang jasa itu disalurkan misalnya penyalur tenaga kerja. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa produsennya? Siapa konsumennya ini? Nah, menjadi hal yang sedikit mengaburkan ketika itu bentuknya jasa. Tapi kalau produk itu jelas. Produk itu sampai konsumen ya melalui beberapa tahapan. Misalnya kalau produk itu masuk ke grosir, ya toh, pengecer, terus konsumen. Atau kita kenal dalam hal orang marketing, orang-orang manajemen itu adalah misalnya produk life cycle itu, ya kan? Tahapan produk, terus produk distribution, ya kan? Di mana distribusi di channel itu meliputi produsen, grosir, dan lain-lain, ya kan? Nah, posisinya di perlindungan konsumen itu di mananya? Nah, di sini, di tabel kedua. Nah, di sininya. Ketika, ketika dalam hal mengkonsumsi tertentu, barang tertentu, ini produsen, ini konsumen. Ketika yang diproduksi itu adalah berkaitan dengan ini, yang diproduksi konsumen, maka itu adalah perbuatan melawan hukum. Di mana perbuatan melawan hukum itu adalah ranah daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi ketika ranahnya itu adalah antara grosir dan pengecer, ya itu ranahnya adalah one prestasi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin Anda bisa kasih contoh kasus yang bisa kita bahas hari ini. Monggo, ada yang mungkin tahu tentang kasus apa? Ada yang mau mau ngasih apa namanya kasus pembahasan ini yang bukan perlindungan konsumen? Banyak kasus itu gitu loh. Anda tahu kasus yang di Badas Kediri itu loh, masuk berita di Kediri, masa orang Kediri nggak tahu? Itu kira-kira yang salah siapa? Itu kan perlindungan konsumen, mau sampai masuk rumah sakit ya kan? Itu ranahnya siapa? Siapa yang bertanggung jawab di situ siapa? Produsen? Apakah produsen atau pengecer? Nah, ada yang mau ngasih pandangan? Nah, saya rasa itu aja wes. Yang lain pelajaran dewe. Karena waktu pakai Zoom ini minim sekali, ya pelajari sendiri. Saya menerangkan sampai tahapan ini. Karena tahapan yang jelas itu adalah di sini dasar hukumnya. Ya, di tabel ini yang saya kasih. Ya, oke. Ada yang mau mau ngasih ngasih apa namanya eh, istilahnya pendapat yang berkaitan dengan itu. Karena waktunya tadi saya nunggu Anda selama sekali, ntar lagi habis. Makanya saya perlu diskusi Anda ini. Contoh kasus yang dibadas, sampai orang yang mengkonsumsi makanan itu sakit masuk rumah sakit.
Atau bahkan ada yang sampai meninggal misalnya. Itu salahnya siapa? Gitu loh. Ranah perlindungan konsumennya di mana? Apakah itu perbuatan melawan hukum, wan prestasi, atau perbuatan pidana? Karena beda loh, ranahnya beda. Ya, tadi perlindungan konsumen, produsen ke konsumen. Jelas ya. Tapi kalau distribusi, di ranahnya distribusi adalah wan prestasi. Oke, ini wis entek iki. Karek titik karek 9 menit. Iki wis dikasih peringatan nih. Ya emang tak anteni. Sing ayo kurang 9 menit. Sopo sing kira-kira menurut pendapatmu lho? Kuwi perlindungan konsumen enggak? Wah, sing salah produsen ini. Oh, ternyata perbuatan melawan hukum itu melawan undang-undang perlindungan konsumen atau bahan prestasi itu karena apa? Menyalahi janji atau pidana. Oke, tadi kan jelas toh. Karena perlindungan konsumen adalah produsen, konsumen. Itu perbuatan melawan hukum, jadi melawan undang-undang. Tapi kalau ke pengecer, pengecer, grosir, ranahnya adalah one prestasi. Tapi kalau ranahnya antara pengecer dengan konsumen, ranahnya apa? Ranahnya adalah bisa one prestasi, bisa pidana. Kenapa Pak kok bisa pidana? Karena apa? Karena produsen itu sudah ngasih label. Labelnya apa? Expirednya kapan? Oke ya, sudah. Komposisinya ada. Expirednya kapan? Ternyata sama pengecer, barang itu sudah expired. Kudune expired itu kan dihancurkan. Ternyata dari ranah yang tadi yang harusnya itu barang itu sudah tidak layak konsumsi, dijual yang mengakibatkan orang meninggal atau masuk rumah sakit. Artinya apa? Menjual produk kadaluarsa. Menjual produk kadaluarsa itu yang membahayakan itu adalah perbuatan pidana. Jadi tidak masuk perbuatan perdata. Karena perdata itu ada dua tadi. Ranahnya adalah perbuatan melawan hukum, ya. Yang kedua adalah wan prestasi. Tapi kalau ternyata ranahnya itu di tengah karena sudah semuanya sudah dilalui, ternyata di pengecer itu barang itu expired dan dijual, maka itu ranahnya adalah bisa kesengajaan atau kelalaian. Jadi, kesengajaan yang membuat sakitnya orang, matinya orang. Kalau sampai mati itu bisa masuk perbuatan melawan apa pidana dalam membuat matinya orang dengan tidak sengaja, ya kan? Nah, itu pidana masuk KUHP itu. Makanya hati-hati kalau Anda sebagai pengecer atau apa, kalau Anda membuat itu bahaya. Oke ya. Walaupun produsen ke konsumen itu juga bisa. Kalau di sini ranahnya itu adalah perbuatan melawan hukum, kalau Anda itu melawan hukum dengan tidak mengindahkan klausula-klausula, menggunakan bahan berbahaya untuk makanan, bla bla bla, dengan kesengajaan membuat orang mati, maka itu ranahnya adalah pidana. Seperti itu. Oke, karena kurang berapa menit, monggo kalau Anda mau ngomong, mau ngasih pendapat atau pertanyaan. Saya kasih, monggo silakan. Kurang 4 menit, monggo. Nggak ada? Waduh, kayak set M4 komedi menang. Ada yang mau tanya?
Waduh, jawabnya gak cukup, Rek. Lek misalnya, apa perlu dibuatkan gimana ya? Mana? Supaya lebih panjang. Kalau Anda mau tanya. Tapi kalau nggak tanya, ya mau apa yang ngapain buat Zoom lagi, Rek. Wong Zoom iki urung mari ya kate ke Zoom meneh. Ayo kurang petang menit deh. Teko ora? Kuliah kok gak enek sing teko iki piye? Wes gak enek. Halo? Tes. Bukan, Pak. Hah? Belum, Pak. Ya lek gelem ya wes bukaan on kemo kabeh. Arepe tak foto maro mari ya pateni cah. Piye? Ayo on kemo. Kuliah ora teko iki piye? Walah, jenenge ana sing helman barang, makane ora teko. Iki enek sing turu barang ya ora enek anu ya ora on cam. Ridwan, Helmi, Yoyo. Ya, wis ah. Iki malah nek sengket mlebu iki. Waduh, iki sengket mlebu malah enek piye iki. Wis kelasnya buyar baru mlebu. Ayo, satu yang untuk buka kabeh on cam. Wes ya, satu, dua, tiga senyum. Berikutnya, satu, dua, tiga. Yang ngono ta, meringis sih kayak Rian nih. Oke, saya berikutnya. Oke deh. Oke, terima kasih adik sekalian. Sudah kuliah walaupun singkat, lama-lama ya nggak enak gunanya ya oleh orang yang sing teko ya itu. Ya wes, oke, terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu beberapa minggu lagi ya. Ini ada sing mau admit, nggak perlu saya add ya, karena sudah selesai. Waktunya mau habis. Saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik ya, Diba. Adiba, waktu nentek, le, wes mari. Kuliah, wes buyar baru mlebu piye. Wes, monggo ya. Oke, semuanya waktunya mau ini kurang berapa menit nih? Kurang 1 menit nih. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya secara offline di ujian ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.